nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu dari majelis ilmu Nurul Mawaddah yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsadat taujihat kepada kita semua sebelumnya. Masya Allah, agak lain Bu Des nih ya. Yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya yang tengah berhadir dalam majelis ini. Masuk saya ya, happy ya, healing ya. Saya bilang asik keluar terus pengajiannya sekali beberapa bulan saja. Baik, alhamdulillah. Seperti tadi yang Bu Des sampaikan, ini pengajian terakhir menjelang Ramadan, tutup satu kali, baru mulai lagi setelah minggu pertama ya. Maka ketika kita menutup kajian sementara karena udah pada ziarah nantinya gitu ya, maka ketika kita menutup kajian sementara ini, untuk pembahasan hadis kita dalam minggu ini juga kita tutup. Hari ini bahas hadis Arba'in ke-39. Kalau clear ya. Nah nanti ibu-ibu semuanya setelah kita ini, nanti kalau tadi ada yang bilang ziarah kubur, pengen ziarah, saya kasih bekal sebentar sebelum kita tutup menjelang Ramadan. Sekedar pengantar saja. Ibu-ibu yang pengen ziarah kubur, penuhi aja bagi ibu-ibu yang nanti mau ziarah. Ibu ambil wudhu dulu ketika mau ziarah. Apakah wajib? Tidak, sunnah saja. Setelah itu ibu pakai pakaian berlebihan. Kasihan kita dengan mayatnya ya. Setelah itu ibu masuk ke lingkungan kuburan, apa ucapnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Atau bahasa lain, Assalamualaikum ya. Ke kuburan yang mau ibu ziarahi, itu ibu usahakan untuk baca lagi. Kalau dia perempuan, kalau dia mak kita kan perempuan tuh, Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlad kubur. Atau kalau dia perempuan, Assalamualaikum. Kalau dia laki-laki, Assalamualaikum ya. Terbalik. Laki-laki Assalamualaikum. Perempuan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, lalu kemudian tidak disunahkan dunia madakhalahum, nggak sampai ujung juga nggak apa-apa, nggak jadilah ziarah nanti kacau kita. Oke, pendek aja. Terus dalam kelompok yang pertama ini yang agak susah ini nanti saya. Oke, ini kelompok yang susah nih. Waqfil lana walahum, ziarah kubur. Kemudian hafal ini apalah hum kami nggak ngerti saja. Ya udah ibu lakukan gaya yang kedua untuk ziarah. Apa gaya yang kedua? Entah ibu baca ayat kursi, entah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, entah ibu baca solawat, entah ibu zikir-zikir, sambung dengan doa pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah lapangkan kuburan mak saya, ringan sisa kuburnya, berhenti tapi boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah lapangkan kuburan orang tuaku, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Boleh langsung pakai bahasa Indonesia. Nggak juga bisa bahasa Indonesia, ibu aja lah masuk liang lahat, loncatnya sendiri. Parah kali pun ya kan. Nah jadi itu ziarah. Kum'an ziaratul kubur ala faduruha. Memang dulu Rasul pernah melarang kita-kita nih ziarah, tapi sekarang Rasul udah bolehkan. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pulang dari ziarah, bertanyalah saudara, memang dulu Rasulullah pernah melarang kami ziarah, sekarang Rasul bolehkan kami ziarah. Lakukan baik-baik ziarah itu, dan jangan lakukan pantangan dari ziarah. Yang enggak nanti amin ya robbal alamin. Atau kita enggak boleh ngobrol baik-baik di dalam ya mak, urus aja lah diri sendiri, karena nanti kan repot kita kan. Nah
Nah itu yang nggak boleh, ngobrol itu nggak boleh. Selebihnya is okay. Nggak ada insya Allah. Kita lanjut hadis arba'in nomor 39. Ya, nomor 39. Nomor 40 kita sambung nanti pula di pertemuan selanjutnya. Atau ada manfaat. Nah yang boleh itu ambil air putih siram. Dari kepala ke kaki pakai air putih. Pakai air putih siram. Sunnah. Kemudian tanam tanaman yang tak terlalu lebat. Janganlah pohon beringin ibu tanam. Yang nggak usah terlalu. Allah, saya ingin meringankan siksa, memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Jadi bawa air siram. Jangan ada kesyirikan diminum setelah itu. Jangan. Kemarin ada yang nanya, dia lagi haid. Dia lagi haid. Nazah. Banyak yang membolehkan, sedikit ada yang melarang. Terserah mau yang mana. Kalau ragu tinggal tunda aja, segampang itu aja. Oke? Nah yang penting hati. Kenapa melepuh? Ustazah Nela suruh buka sendal di kuburan, repot gitu kan? Oke. Kemudian selanjutnya jangan melakukan hal yang mubah. Di kuburan masih berfoto-foto aja. Mubah, ngobrol nggak boleh. Selanjutnya jangan dipikirkan, ya Rasulullah, kabarkan aku tentang ruh. Apa kata Rasulullah? Wallahu Jibril, akhbirni anir ruh. Kabarkan aku tentang ruh. Apa kata malaikat? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada yang ngerti tentang alam ruh, mantap lagi daripada malaikat Jibril. Jibril aja nggak ngerti. Yang bisa membuat dosa kita kepada orang tua kita itu menjadi berkurang. Apa doanya? Kalau kita pernah punya salah dengan orang, Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni, nggak usah. Ya setelah itu boleh lakukan amal yang baik. Apa dia? Kirimkan bacaan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, perbanyak bersolawat. Oke, gitu ya. Oke. Nah hadis arba'in nomor 39 itu insya Allah tentang hadis yang sangat menyenangkan hati kita, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan al-khata, kemudian al-nisyan dan al-astakriha, kesalahan tidak disengaja. Yang kedua, setiap kita melakukan kesalahan karena lupa. Yang ketiga, kita melakukan kesalahan karena dipaksa. Allah akan angkat pena, Allah akan maafkan. Nanti saya jelaskan. Saya ulang ya. Karena tidak disengaja. Yang kedua, kalau kita lupa. Yang ketiga, kalau kita dipaksa. Nah itu tidak ada hukum atas itu. Hukumnya al-af. Ya, hukumnya Allah akan memaafkan itu semuanya. Itu tidak disengaja. Enggak disengaja. Kita tidak akan berdosa. Dipaksa? Oh ada yang nanya, iya. Pertama, memang ada macam dilakukan tidak sengaja. Tenang aja bu, ada hukum. Seluruhnya dalam hablum minallah, dalam hablum minannas, dalam hablum orang. Tapi telongsong mulut kita menyinggung orang. Lah itu telongsong. Apa? Telanjur, tak sengaja. Kita akan kena dosa. Kalau nggak ada niat ya, nggak ada niat, nggak ada sengaja. Kadang-kadang pernah nggak ngelihat orang, kita nggak ada niatnya dengan niat benar-benar ingin menyinggungnya. Contoh misalnya kita lagi jalan naik motor, kawannya apa kita, gitu ya. Ustazah, terus saya cemberut aja. Ustazah, saya cemberut ya. Pernah nggak di grup atau di WhatsApp grup ibu memposting sesuatu, ada kawan merasa tersindir. Ibu nggak ada maksud menyindir dia dong. Pada sesuatu yang kita tidak sengaja. Clear? Dalam hal ibadah misalnya, kita nggak sengaja. Dalam hal ibadah misalnya, kita lagi sholat, tahu-tahu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bingung. Setengah sholat kita bingung. Sami'allahu liman hamidah. Rupanya di bawah lemari ada tanda kiblat ke arah sana. Salah rupanya aku nih. Maka itu tidak berdosa.
Caranya gimana? Tidak perlu diulang sholatnya. Ibu, sejadahnya bangke lu sejadah tuh kok. Ya ibu, biarkan aja, jangan geser pakai kaki, lepaskan aja lah sejadah itu. Nah ya kan, mentang-mentang mahal bawa pula. Sayangnya, putar aja. Langsung ada kawan ini tidak pengajian dia. Woi, salah kiblat. Kalau ada kawannya salah kiblat, jangan ibu kijau-kijau dia. Woi, salah woi, jangan. Putar aja bahunya, salah bu, ke sini bu. Kan indahnya Islam. Indah, salah kiblat, woi, ketawa pula dua. Setelah kita sholat, kita tengok. Nah ini penting nih, hadis ini nih. Setelah sholat baru tahu, kiblatnya salah. Nah ini, dalam fikih ibadah karangan Said Sabiq dijelaskan, on stage kita udah sholat, arahnya beda. Kan nggak sengaja tuh niat untuk mencari arah kiblat. Nggak ibu buka aplikasi, nggak ibu berusaha tanya ke orang hotel. Salah, kan berarti disengaja. Kenapa nggak nyari tahu? Itu baru ulang. Sampai sini paham? Oh, diulangnya. Oh ya, harusnya nggak usah diulang kalau kiblatnya salah. Geser aja. Nggak apa-apa, diputar aja. Kiblatnya ke sana. Ada yang negur. Usah kiblatnya salah. Tidak diulang. Tidak diulang, pindah saja. Itu karena belum tahu saja. Iya, pun gak pena. Gitu ya. Jadi dia diputar aja. Jadi kalau kiblat itu salah dikit-dikit. Pernah nggak ngelihat masjid yang kiblatnya lurus ke depan? Tahu-tahu lama kelamaan setelah 5 tahun diputar sedikit, berubah. Coba saya tanya, jawab kuat-kuat. Salah nggak apa-apa doh. Kiblat itu ngadap Ka'bah atau ngadap Masjidil Haram? Jawab Ka'bah. Lagi terakhir ya. Kiblat itu ngadap Ka'bah atau ngadap Masjidil Haram? Saya jawab. Protes pula dia. Oke. Ya, kiblat itu kan adalah posisi Ka'bah. Betul sampai sini? Tapi Allah Maha Kasih. Ini jangan di skip, bahaya kalau dipotong lah video nanti nih ya. Jadi gini bu, bisa melihat radius Ka'bah yang sangat kecil itu. Pasti ada bergeser-gesernya itu. Makanya kata Allah, luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatmu ke Masjidil Haram. Yang penting kalian madhab Masjidil Haram, kata Allah. Tergeser-geser sedikit nggak apa-apa. Kan Masjidil Haram dia menjadi lebih besar untuk secara radius. Tepat radiusnya seluruh dunia ini masjidnya. Makanya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah lebih luaskan lagi, Allah Maha Besar. Yang penting kalian menghadap ke Masjidil Haram, kayak gitu. Jadi kalau ada masjid yang sedikit-sedikit geser-geser, selagi dia ke Masjidil Haram itu nggak jadi problem. Belum minanas, salah nggak sengaja nggak apa-apa. Kemudian dalam hal ibadah, tadi contohnya kiblat, nggak sengaja salah nggak apa-apa, geser aja. Hablum minan nafs lagi, masih soal nggak sengaja ini, belum masuk poin lupa lagi. Selangkah keluar rumah, tutup aurat. Rupanya kita nggak sadar ke dalam. Kita jerit-jerit ke dalam, auratku nampak gitu. Atau lagi video call dengan teman, nggak sengaja ngintip suami teman itu, nampak sama dia aurat kita. Astagfirullahaladzim, nggak sengaja, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Al insan fi mahallil al khata' wan nisyan. Manusia itu berubah lagi salahnya. Sama dengan bertaubat kan, seperti saya ceramah di Al-Manar kemarin. Kalau kita bertaubat itu nggak bisa semuanya, pelan-pelan, per kasus taubat itu nggak bisa seluruhnya. Kita manusia lakukan ghibah karena kan katanya enak, gitu kan? Ghibah. Udah kita bertaubat dari ghibah, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, menyesali yang terjadi. Jangan ulang lagi ghibah tuh. Kalau mau lakukan kesalahan yang lain lagi, jangan itu terus. Kan yang tadi udah taubat, paham ya? Nah gitu ya, jadi dia per kasus. Seperti itu ya. Allah maafkan segala sesuatu yang tidak disengaja. Nah, yang kedua, Allah maafkan segala sesuatu karena lupa. Allah maafkan segala sesuatu karena lupa. Apa sih? Ya Allah, Allah ini maha adil ya.
Apa sih yang kita tidak dimaafkan kalau karena kita lupa? Dalam hal apapun, contoh lagi hablum minan nas, janji dengan manusia, lupa kita. Apakah berdosa? Tidak. Yang berdosa itu udah janji tapi mungkir, itu baru dosa. Makanya coba saya ulang-ulang lagi dengan kalimat insya Allah. Saya ulang lagi, apa arti kalimat insya Allah? Insya Allah kalau Allah izinkan. Apa beda dengan qadarullah? Nanti dulu itu. Cuman Allah saja. Rupanya besok pas jadwalnya, saya malas. Nggak usah lah datang lagi. Kan saya kemarin udah bilang insya Allah. Saya nanya sama ibu-ibu sekarang, malasnya saya dari saya atau dari Allah? Dari saya. Sebenarnya Allah ngizinkan nggak? Insya Allah itu janji. Insya Allah itu yang bisa memutuskan antara saya dengan janji saya cuman Allah. Saya udah datang ke tempat Budes, masuk parit mobil saya nggak bisa sampai. Itu baru atas kehendak Allah. Saya boleh nggak datang. Jadi jangan siki-siki insya Allah. Ke rumahku biasanya insya Allah aja dulu. Rupanya besok kita males. Nggak boleh. Jadi kalau kira-kira males, nggak bisa datang, kira-kira besok banyak kegiatan, kira-kira besok capek, semoga besok aku bisa ya, aku usahain lah, gitu aja. Karena kalau udah insya Allah, dia adalah hanya Allah yang bisa memisah. Bedanya apa sih? Jadi gini, insya Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Ustazah besok ke rumah saya, insya Allah Bu Des, oke? Rupanya besok saya sampai, qadarullah ya. Qadarullah saya nggak bisa ke tempat ibu karena macet. Udah terjadi dia. Udah tahu kita. Qadarullah kita ketemu loh. Nah itu qadarullah. Ada nikmat. Ustazah, iya. Saya alhamdulillah sembuh. Contoh misalnya nih, jamaah offline sering ngomong gini. Ustazah sejak ketemu ustazah saya berubah. Itu saya mesti jawab qadarullah alhamdulillah ya Bu. Atas izin Allah ibu berubah, bukan atas izin saya. Nah itu menghindarkan kita dari kesyirikan dan memuji diri sendiri. Semenjak ngomong dengan kamu kemarin, aku jadi takut loh berubah aku. Alhamdulillah qadarullah ya, atas izin Allah ya. Clear? Tanya tanda. Ya lanjut aja ya. Oke ya. Pertama, tidak ada hukum atas kita kalau tidak disengaja. Kemudian tidak ada hukum atas lupa. Jadi lupa dalam hal lain, tadi lupa contohnya apa yang pertama? Lupa janji. Lupa janji kepada manusia. Yang kedua contohnya lagi lupa janji kepada Allah. Puasa nggak sengaja minum batal nggak? Makan. Puasa nggak sengaja makan batal. Puasa lupa terus makan batal nggak? Puasa lupa terus minum batal nggak? Lupa itu nggak apa-apa. It's okay. Bahkan sholat dia. Karena akalnya sudah tidak sempurna lagi. Dia tak wajib sholat, dia tak wajib puasa, tak juga wajib bayar fidyah, tak wajib juga zakat. Jangan ibu pula paksa dia. Sama pikunnya kita sama dia nanti. Jadi kalau dia mau sholat, tapi selagi kita masih tidak pikun, kita wajib sholat. Walaupun kita udah stroke. Ada orang udah stroke, udah di atas kasur bertahun-tahun, tapi akalnya sempurna, dia tetap wajib sholat. Gak bisa wudhu, diwudhukan. Gak bisa wudhu, tayammum. Dia terikat hukum Islam, dia mukallaf, akalnya sempurna. Jadi kalau ada orang-orang stroke gitu tapi akalnya sempurna, tutup. Tapi kalau ada orang usia 50 tahun sudah pikun, walaupun mukanya masih glowing pakai skincare, gitu kan? Tapi udah pikun dia. Udah makan mak? Belum. Padahal 7 kalinya makan buati. Udah mando. Tak dikasihnya aku makan doh. Padahal udah 7 kali dia makan. Datang kakaknya, ndak kau kasih mak aku makan doh. Datang adiknya, kau rawat aja lah sendiri. Berkelahi, iya kan? Jadi walaupun dia mukanya masih kencang, masih muda, tapi dia sudah pikun, maka atasnya tidak wajib sholat lagi, tidak wajib lagi puasa. Nggak usah dipakai. Yang kedua, diangkat pena bagi orang yang lupa. Yang ketiga, tidak ada hukum bagi orang yang dosa karena sebuah tekanan. Atau dia melakukan dusta karena tekanan. Dia berbohong karena tekanan. Yang tekanan itu, jadi kehidupan budak kan udah pernah saya jelaskan waktu itu.
Budak itu, dia kalau budak yang rajin, dia boleh menghukumi budak yang tidak rajin. Bahkan dia boleh dipaksa membunuh budak yang tidak rajin. Jadi budak itu dia ada kasta. Ya, kasta tertinggi, kasta menengah, itu atau itu. Nah, paling disayang oleh majikannya. Dan Bilal bin Rabah, karena dia adalah budak dengan kasta paling tinggi, dia sering kali dipaksa untuk mencambuk dan paksa untuk mencambuk budak-budak dengan ukuran 100 itu. Padahal enggak, dia berdusta untuk kemaslahatan orang lain. Ya, artinya dia dipaksa, terpaksa dia berdusta demi kemaslahatan orang lah. Giginya rapat. Menyenangkan hati istri. Kan boleh bohong. Dibelikannya ibu baju warnanya merah kuning hijau. Cantik yang abang belikan, we. Cantik bang, dalam hati entah apa modelnya bang. Tapi ibu menyenangkan hati suami. Bohong untuk kebaikan. Ini perlu saya luruskan. Saya kan bohong untuk kebaikan, Zah. Contoh, misalnya suaminya melarang dia ke rumah kawan. Ke rumah kawan itu. Pergi juga dia ke rumah kawan itu. Pas ditanya, kau dari mana? Aku dari pasar bang. Setelah itu nanya sama saya kan bohong Ustazah. Tapi ibu berbohong menutupi kesalahan. Itu beda. Jadi perhatikan, jangan-jangan bohong kita selama ini bukan untuk kebaikan, tapi menutupi kesalahan. Jadi untuk menutupi kesalahan ya. Jadi itu dipaksa. Nggak bisa. Kemudian apa lagi? Waktu kita sedikit lagi. Adalah contoh yang tidak kena hukum kalau terpaksa. Ada sempat di kita pelaku begal masuk ya. Terus dibantah oleh ulama-ulama kita ya. Nah itu ya. Nah jadi kita dibolehkan. Sebelum kita dibunuh, kita iniin orang dulu. Tuh terpaksa kita membunuh orang lain supaya kita tidak terbunuh. Kan melakukan kesalahan terpaksa. Jadi karena dipaksa, itu tidak jatuh talak. Kok ibu semangat ngomong soal cerai? Ragu. Curiga deh. Perceraian karena dipaksa. Itu adalah mertuanya nggak suka dengan istri ini, atau banyak seperti itu bu. Disuruhnya si anak laki-laki menceraikan istrinya, dipaksanya anak laki-lakinya menceraikan istrinya. Nah itu kan dalam kondisi dipaksa. Mau dia ngomong cerai pun nggak akan jatuh talak itu, karena tidak ada hukum atasnya. Nauzubillah, ada seorang laki-laki nauzubillah selingkuh dia. Dipaksalah oleh selingkuhannya menceraikan istrinya, tapi dia nggak mau, dia macam terpaksa, tidak jatuh talak kecuali dengan niat ikhlas, sadar, nggak mau lagi, pengen ganti, misalnya seperti itu kan. Kalau dalam kondisi dipaksa, ya hanya boleh salah dalam 3 hal ini ibu-ibu, jangan salah dalam hal lain. Nah itu inti kaji sebenarnya, pengunci kajinya. Boleh kita salah Ustazah, boleh. 1, karena tidak disengaja dulu ya. Tapi kalau pada akhirnya kita tidak sengaja, lupa dan dipaksa, yang penting kita sudah aman. Usahakan tidak melakukan kesalahan melainkan 3 hal ini. Nah itulah pada intinya. Nah selanjutnya sedikit, itu sudah melakukan salah. Misalnya saya melakukan kesalahan, tidak dalam koridor ini nih, saya melakukannya disengaja, tidak dipaksa, dan belum dia minta maaf ke saya, kan begitu. Atau tanpa dia minta maaf, menjelang Ramadan nih, saya udah maafkan, maka kali ininya aman, betul? Yang tidak boleh jamaah Nurul Mawaddah lakukan adalah Kak Leni salah, tidak mau mengakui salah, itu namanya fasik. Jangan dekat-dekat sama orang kayak kali ini. Tapi itu orang fasik. Apa itu fasik? Punya ilmu, tidak mengamalkan, salah, tidak mau dianggap salah. Yang lebih repotnya lagi, lebih parahnya pada dosis yang lebih tinggi, Kak Leni malah menyatakan saya. Bahkan saya sering bilang, Umar bin Khattab pernah berkata, jangan pernah mempertahankan orang yang suka menyakiti hati kita. Karena itu akan merusak mental kita dan akan membuat dia terus berdosa. Orang kayak kalian ini tadi, kalau ini contoh kali ini, contoh, takut pula saya jadinya kan. Nah terus dia salah lagi, dia alihkan ke saya, dia nggak pernah merasa benar, selalu menyalahkan saya, dia berdosa terus-terusan.
Saya terganggu terus-terusan. Iya kalau itu sabar. Kalau saya nggak sabar, saya kejar juga. Mau kita berteman terus kita dilumuri dosa. Lebih baik hindarkan Kak Leni supaya Kak Leni tidak terus berdosa. Saya juga tidak terus berdosa. Saya ganti dengan teman yang baru yang mengantarkan saya kepada kebaikan. Lah Kak Leni kalau ketemu tetap say hello. Oke, aman. Kali ini mau lewatin sedikit. Kalau ketemu harus nyapa, nggak boleh ngindar. Kalau ngindar berarti memutuskan silaturahmi. Nggak boleh. Mau sampai kapan ngabisin energi? Masa ustazah mau ngindarin orang-orang yang kan banyak kenangan nih pura-puranya nih. Wan banyak kenangan dengan Kak Leni. Ya pernah ke Ulu Kaso, ya pernah main ke Sungai Hijau, ke Pantai Cermin, ya kan? Pernah yang udah lama, pertemanan lama, ada memang sejarah baiknya, tapi maaf, buruknya lebih banyak. Mudaratnya lebih banyak. Jangan segan-segan menghindari itu. Memang ada kebaikan, tapi mudaratnya lebih banyak. Kita bisa membangun kebaikan yang lain yang lebih baru nanti di masa yang akan datang. Cocok? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahari rijal. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamatahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma nawwir qulubana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.